Dialog Ilmiah Sunnah versus Bid'ah. Tokoh ulama sunnah US berpegang pada Al-Quran, sunnah sahih dan pemahaman salafus syalih, pelaku bid'ah, PB, mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Pengertian sunnah versus bid'ah. Sunnah dalam Islam adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, meliputi ucapan, qaul, perbuatan, fi'il, ketetapan, takrir, sifat fisik dan akhlak beliau yang menjadi teladan utama bagi umat muslim setelah Al-Quran, mencakup ibadah wajib, sunnah nabawiyah, dan amalan dianjurkan, sunnah muakkadah, ghairu muakkadah, untuk diikuti dalam kehidupan sehari-hari sebagai panduan ibadah dan perilaku yang baik. Bid'ah dalam Islam adalah segala sesuatu yang dibuat-buat atau inovasi baru dalam agama, ibadah dan keyakinan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan bertujuan untuk beribadah tanpa dalil syar'i. Dialog Ulama Sunnah US dan Pelaku Bid'ah PB. PB, wahai Ustaz, kami melakukan amalan ini karena niat kami baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah Allah menilai niat? US, benar, niat itu syarat diterimanya amal, namun bukan satu-satunya syarat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan logis, niat baik plus cara salah, maka amal tertolak. Amal diterima harus ikhlas dan sesuai sunnah. Jika niat saja cukup, iblis adalah orang paling ikhlas, namun ia binasa karena menyelisihi perintah. PB, tapi amalan ini tidak ada larangan khusus dari Nabi SAW. Jadi boleh dong? US, ini kesalahan fatal dalam memahami agama. Kaidah ibadah dalam Islam, asal ibadah adalah terlarang kecuali ada dalil. Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Jika suatu ibadah tidak dicontohkan Nabi SAW, tidak diamalkan sahabat, tidak dikenal oleh tabi'in, berarti bukan bagian dari agama. Logika sederhana, kalau ibadah itu baik, mengapa Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukannya? Apakah kita lebih tahu kebaikan daripada mereka? PB, tapi amalan ini membuat orang semangat beribadah dan cinta agama. US, ukuran kebenaran bukan perasaan, tapi wahyu. Allah berfirman, jika kamu berselisih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jika perasaan dijadikan standar, maka Yahudi merasa ibadah mereka benar. Nasrani juga merasa dekat dengan Tuhan. Bahkan penyembah berhala merasa khusyuk. Apakah semua itu benar? Tidak. Imam Malik rahimahullah berkata, barang siapa mengada-adakan bid'ah dalam Islam dan menganggapnya baik, maka ia telah menuduh Muhammad SAW mengkhianati risalah. PB, tapi ini hanya bid'ah hasanah, bid'ah baik, bukan sesat. US, Rasulullah SAW bersabda, setiap bid'ah adalah sesat. HR, Muslim, kata kullu, setiap, dalam bahasa Arab adalah umum dan menyeluruh, tidak ada pengecualian kecuali dengan dalil. Adapun istilah bid'ah hasanah, itu istilah bahasa, bukan istilah syariat. Maksudnya adalah menghidupkan sunnah yang terlupakan, bukan membuat ibadah baru. Contoh, mengumpulkan mushaf Al-Quran, ada dalilnya. Azan kedua Jumaat, ada asal sunnahnya, bukan bid'ah ibadah baru. PB, kalau begitu mengapa ulama kami membolehkannya? US, kami menghormati ulama, namun kebenaran tidak diukur dari tokoh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kenalilah kebenaran, maka engkau akan mengenal siapa yang benar. Semua ulama bisa salah. Rasulullah SAW saja yang ma'syum.
Imam Syafi'i berkata, "Jika hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, maka buang pendapatku ke dinding." PB, terdiam. Jika demikian, apa sikap yang benar? US, sikap seorang mukmin, ikhlas dalam niat, ittiba kepada Nabi SAW, tidak menambah dan tidak mengurangi agama. Cukup dengan sunnah, karena sunnah sudah sempurna. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, amalan yang sedikit tapi sesuai sunnah lebih baik daripada amalan banyak tapi bid'ah. PB, tapi Ustaz, bukankah ini masalah khilafiyah? Mengapa harus keras? Kita sama-sama Islam. US, tidak semua yang diperselisihkan adalah khilaf. Perkara yang telah ditentukan Nabi bukan wilayah ijtihad. Allah berfirman, "Tidaklah pantas bagi seorang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, lalu mereka masih memiliki pilihan lain." Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Logika yang tak terbantahkan. Jika Rasulullah SAW sudah mencontohkan ibadah secara lengkap, lalu kita menambahinya, berarti kita merasa Nabi SAW kurang sempurna, atau kita merasa lebih tahu cara mendekat kepada Allah. Mana yang Anda pilih? PB, terdiam. Kami tidak mengatakan Nabi kurang, hanya saja mungkin belum sempat atau belum diperintahkan saat itu. US, pernyataan ini berbahaya. Allah berfirman, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak engkau lakukan, maka engkau tidak menyampaikan risalah." Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Dan Allah menegaskan, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu." Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Logika qat'i, jika ibadah itu diperintahkan Allah, diridai Allah. Penting untuk mendekatkan diri kepadanya. Mustahil Nabi SAW tidak menyampaikannya. Menuduh ada ibadah baik tapi tidak disampaikan berarti menuduh Nabi SAW berkhianat, dan itu kufur jika disengaja. PB, tapi bukankah Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membuat sunnah yang baik dalam Islam," US, mengunci. Hadis itu dipahami keliru. Hadis lengkapnya, barang siapa memulai sunnah yang baik dalam Islam, lalu diamalkan setelahnya, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Fakta sejarah. Hadis ini turun bukan membuat ibadah baru, tetapi menghidupkan sunnah sedekah yang sudah ada, namun ditinggalkan. Logika bahasa Arab, kata sanna artinya menghidupkan, bukan menciptakan dari nol. Jika hadis ini membolehkan bid'ah, maka agama tidak lagi punya batas. Setiap orang bebas berkreasi ibadah. Islam akan rusak dari dalam. PB, kalau begitu, apakah semua yang tidak dilakukan Nabi SAW otomatis haram? US, bedakan ibadah dan muamalah. Ibadah haram kecuali ada dalil. Muamalah dan adat boleh kecuali ada larangan. Masalah Anda adalah mengubah adat menjadi ibadah dan mengubah perasaan menjadi dalil. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang pada apa yang dipegang para sahabat Rasulullah SAW." PB mulai goyah, tapi banyak orang saleh melakukannya. US, kebenaran tidak diukur dari jumlah. Allah berfirman, "Jika kamu menuruti kebanyakan manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." Quran Surah Al-An'am ayat 119. Logika terakhir yang mematikan syubhat, jawab dengan jujur. 1. Apakah Nabi SAW lebih mencintai Allah daripada kita? 2. Apakah para sahabat lebih paham agama daripada kita? 3. Apakah mereka lebih semangat beribadah daripada kita? Jika jawabannya ya, mengapa mereka tidak melakukan amalan ini? Jika jawabannya tidak, berarti kita menganggap diri lebih baik dari mereka. Ini kesesatan nyata. PB, diam lama. Kalau begitu, apa keselamatan kami? US, keselamatan ada pada
Ikutilah dan jangan mengada-adakan, karena kalian telah dicukupkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Agama ini sempurna. Sunnah ini cukup. Bid'ah tidak pernah menjadi jalan takwa. Jika amalan itu baik, Nabi SAW pasti melakukannya. Jika itu agama, Nabi SAW pasti menyampaikannya. Jika tidak ada dalil, bukan ibadah. Jika ditambah, bukan taat, tapi menyelisihi. Kebaikan sejati adalah mengikuti, bukan menambah. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala aliha wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.